kembali lagi kita di Nyangkruk tapi kali ini ambil pelatih. Wih, mantap. Fakir miskin. Saya punya keyakinan. Saya pegang bola dan dengan saya taruh itu pasti gol. Budaya apa yang paling gak bisa dibuang dari Arema? Menjaga yang sudah baik terus meningkatkan yang Jaga sapi. Kan ada jalan tong ini. Ya, Dia mau ya. pura-pura nabrak, tong digelundungkan itu jatuh. Pelatihnya siapa aja? Boleh kita undang di sini ada 3 pelatih legendaris. Tim gokong. Gokong. Trio kwek-kwek. Trio kwek-kwek. Ayo Pak, mana? berkuduk. Kali ini kita mengundang pelatih-pelatih legendaris Arema. Jadi kali ini kita akan nanya-nanya ya seputar Mbah Kum itu kok apa salaman sih? Mbah. Yes, kena bagus. Lepas lagi nang bakem. Iya makanya Mbah. Mbah temen lagi ya. Aremania penasaran kan? Jadi ini adalah 3 orang yang sangat-sangat legendaris, punya sejarah, punya legacy juga di Aremania, di Arema ya. Kita mau tanya-tanya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Sayang. Iya. Ini serasa lagi rapat RT RW. Kalau kita ngomongin soal Aremania, boleh dong satu-satu salam satu jiwa, ambil semangat Pak. Salam satu jiwa. Arif. Lo satu-satu. Pak C. Ayo. Salam satu jiwa. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Mantap. Pak Sis, Pak Kun, Pak Sindi. Kan dari Arema kan udah melalang buana kemana-mana ya, di Arema ya. Boleh diceritain dulu awal mudanya dulu masa mudanya diceritain. Pertama bergabung di Arema ceritanya itu gimana Pak? Dari Pak Singgi dulu boleh? Oke, yang jelas kalau cerita mulai awal itu panjang, Mak. Cuman kita sedikit mungkin flashback ke belakangnya ya, sedikit aja. Mungkin kalau kita awal di Arema yang jelas itu era saya itu tidak ada seleksi, Mbak. Jadi ada teleskostingnya, memang dia terpantau di daerah. Nah waktu itu kalau tidak salah awal 87 itu Arema tur ke Tulungagung, itu lawan Tulungagung seleksi enggak salah. 87 Pak? Iya, awal 87. Berdiri. Iya, Berdiri, ya, awal berdiri. 87. Itu main di Tulungagung persahabatan itu main lawan kita, saya ikut di Tulungagung selection. Nah, itu skornya 1-1, saya cetak gol. Ya itu awalnya ya langsung kita dinego sama almarhum sama Bos Luki. Lah kebetulan di situ waktu itu juga almarhum Om Sinyo Aliando. Yaitu saya kelas 3 SMA itu. Oh, kelas 3 SMA. Saya langsung dijemput sama Bung Ovan Dulu di ya. desa sana, di kampung saya. Oh, langsung diminta langsung sama Bung Ovan? Iya, langsung itu sama manajemen Arema era itu saya diminta langsung. Nah, itulah saya langsung dibawa ke Malang. Ya alhamdulillah. Memang kita awalnya bermimpi toh. Iya, betul. Tapi kita nggak boleh mimpi aja, tapi harus ada usaha kerja keras toh baru itu tercapai. Kita awal tuh bagaimana toh kita mau main di Galatama itu. Ya. Di situ awalnya terbukti ya. Tapi tidak mudah kayak pemain sekarang, itu kita perlu perjuangan. Kita 2 tahun jadi cadangan main di Arema itu. Jadi kita merasakan sulit dan pahit mungkin ya itu. Tapi cadangan main. Iya, mau main 1 menit, mau 2 menit itu saya pasti main itu. Ya itu pun kita nggak akan mudah itu. Kita harus punya cita-cita. Kita harus ambil kursi yang pemain senior itu. Gitu. Ya. Tapi kita nggak terus tidur itu tidak itu. Kita ada nambah latihan sendiri. Alhamdulillah ketemu itu 8 itu baru ketemu kita punya touch di situ. Ya itulah. Kalau diceritain sebenarnya panjang ya Panjang. Pak? Bener. Kalau Pak Singgi sama Pak Sis, ini kan satu generasi, sama Pak Kuncoro satu generasi semuanya ya? Iya. Iya, semuanya satu generasi sama ya? Pak. 87 awal. Galatama dulu kan Arema sempat
pernah? Sekali aja. Oh, sekali. 93, Iya, 93 Pak Kun ya. Sekali dengan kondisi apa? Ya. Fakir miskin. Itulah kelebihannya Arema. Semakin miskin Semakin miskin tapi Semakin juara. Semakin juara. Awak bener. Enggak, itu tetap lebih zaman dulu, Pak. Nah, iya, Kalau zaman sekarang kan dulu. lain sekarang. Tapi zaman dulu itu pemain-pemain ini stamina-nya kayaknya ini ya, Pak. Kalau zaman dulu sih dibanding anak sekarang jangan ditanya dulu. Bahkan kita kalau latihan itu sembunyi-sembunyi supaya apa? Nggak tahu pemain lain gitu. Jadi kita apa? Jalan-jalan, sudah ada yang lain di jalan kayak dulu ada Jonathan tuh saya pernah ketemu mau ke plaza, siapa Pak pemain? Jonathan lari sendiri dia di jalan gini dulu di jalan raya itu dia nambah diri siang-siang itu jadi kalau perkara semangat dulu ya saya kira Nggak bisa main dulu dirasakan. Tengah Jawang tapi kemauan tinggi dulu. Kemauan tinggi Iya. benar, setuju. Betul. Kalau dulu kan zaman-zaman Galatama itu kan Pak, Iya. ini zaman-zaman generasi nih Pak Singgi, Iya. Pak Sis, sama Pak Kun. Nah, apa namanya dunia persepak bolaan gitu kan, sampai akhirnya misalnya Pak Singgi kemarin terkenal sama tendangan geledek. Jadi lek tendangan geledek. Ya sebetulnya itu kan bahasanya media sebetulnya. Sebetulnya tidak dengan geledek, cuman kebetulan kalau ada spesifik itu saya pasti Sering gol gitu. sering gol itu aja. Keras. Ya kan pasti gol gitu kan. Jadi masalahnya itu pun juga melalui latihan, Mbak. Tidak Ya. bisa terus begitu langsung bisa itu enggak. Betul, Jadi betul. setiap latihan kita diasah sama Om Sinyo itu saya. Jadi sekarang kan nggak ada spesialisasi gitu loh. Iya, betul. Sekarang iya Pak Kun ya. Iya. Hampir jarang ada spesialisasi untuk pemain depan. Saya itu minimal setiap hari itu dulu dilatih bola itu 15. Itu berapa repetisi gitu loh. Ada 3. Berarti kan 45 saya tendang. Itu harus cari sampai di mana ketemu akurasinya gitu loh. Iya, benar. Nah, makanya sekarang kan mungkin media bilang tendangan geledek singgih mungkin gitu kan. Nah, itu memang ada di latihan. Ada di latihan, membentuk itu Iya, ya. dilatih. Mungkin gitu Pak Kun ya. Ya, dan saya tambahkan Boleh. geledek kan semacam julukan ya. Ya, julukan. Pas gini dulu tiap tendangan hampir 16 meter tuh sudah kemungkinan dalam tulisan gol gitu. Jadi tendangannya keras. Makanya dijuluki sama apa? Media itu geledek gitu loh. 16 meter, Pak. 16 meter apa? Ya, di kota Hampir 16 20 lah, 25 itu. 25. Keras soalnya itu emang kenceng Di tendangannya. kota 16 itu. Udah ada prediksinya berarti ya? Sudah, Ya, dia makanya saya punya pada transisi itu. keyakinan. Saya pegang bola dan dengan bebas saya taruh itu pasti gol. Gawang gitu. lah. Oh, Jadi Minimal confident gawang. udah saya naruh gini, minimal masuk sasaran gitu. Itu saya seperti itu. Dan tidak tahu sekarang pemain sekarang harusnya kan Ada. apa ya? Ada keyakinan seperti itu. Ya. Ya. Sekarang udah diterapkan sama Rizky mungkin Pak Kanja. Rizky. Sekarang yang punya itu Rizky sekarang. Oh ya. Cuman dia tendangannya bukan kayak Ya, saya. pasti. Saya kan efek keras gitu Ya, kan. ya. Tapi Rizky bola spin dia. Oh, Bola pelintir. bola Ya. pelintir. Mas Itu Spin ya. spin itu Rizky, tapi ada powernya kan Rizky itu ya. Kalau Pak Singgi tendangan geledek, ini tendangan brujul. Mau di sawah. Halo, assalamualaikum. Tahu? Oh. Istilahnya era saya kan bukan era nominal tuh. Tapi era yang kebanggaan yang nggak bisa diukur dengan nominal itu orang saya Betul. Pak Kun Pak Sis. Ya, ya. Tapi itu nggak bisa untuk istilahnya ditiru untuk pemain sekarang nggak bisa, eranya udah beda. Cuman ada yang positif yang harus dibawa untuk pemain sekarang, terutama apa? Karakter dan spiritnya ini yang harus apa? Dipertahankan itu loh. Betul, betul. Ini Arema itu nggak bisa dirubah karakternya. Siapapun pelatih yang datang, Arema karakter Malangan, strong, kuat, cepat ini Arema. Guys. Jangan dirubah, tapi harus ditambah. Itu Pak Kun Iya, ya. bener. Kalau dirubah, selesai pelatih. Nggak bisa. Jangan rubah karakter Arema. Itu loh. Harus ditambah gitu Pak Sisa. Tuh. Soalnya apa tujuannya manajemen mungkin itu. Ini loh. Pemain-pemain era dulu itu seperti ini, Iya. karakternya, spiritnya seperti walaupun bukan tanpa nominal ada Pak Kun ya, tapi kan dibandingkan untuk zaman sekarang yang nggak ada apa-apanya mungkin Pak Sis ya. Betul. Itulah mungkin Pak Kun bisa ditambahkan Mungkin di situ. Satu aja yang kita perlu garis bawahi apa? Itu sering dicontohkan sewaktu tim dalam keadaan apa? Emergency Di bawah, darurat. Pak Bosman bilang dulu contoh ya
contoh baik sih. Kita zaman Galatama dulu tuh kita kena pertahanan hukuman main di Semarang. Lawannya Pelita yang Pelita ben anak PSI semua. Ini seumpamanya apa? Ibarat tuh apa? Gajah mek Goliat loh. Ya. Gajah Goliat itu. Gajah mek semut ya itu. Gajah. Jadi tim Arema ini semut, ini iya. Gajah. Ini Jangan dulu, Pak. Iya. Gajah sama Soalnya- Lili. Soalnya apa? Materi pemain Pelita itu rata-rata pemain timnas semua Timnas terus semua. terus di situ Iki sing grewak. segala-segalanya. Cuma karena apa? Emosi, Pak. Karena apa? Karena kita memiliki kebersamaan, Ya. keluargaan, terus semangat. Kita berangkat tuh maghrib, besok sore main, sampai sana subuh, sore langsung main. Bayangkan Main naik lagi. naik bus lagi, naik Waduh. datang Citarum, udah, Pak. udah mata udah gini-gini, terus sore baru terus sebentar langsung main. Main. Alhamdulillah menang 1-0 karena ya itu karena kita semangat sama apa itu. membanama Arema kita Bener. di mana bola kita kejar akhirnya Pelitanya yang malah ketakutan akhirnya kalah 2-0 Kalahnya Pelita ya. kalah. Terus ya di situ kita juara sampai saat juara 93 itu. 93. Iya. Juga zaman Galatama ya, Pak? Galatama, ya? Galatama. Oh, bener-bener. Iya, iya. Zaman Galatama. Kalau ngomongin soal apa namanya? Bapak-bapak ini yang ada di sini. Mbah, Di Arema, Mbah-mbah. Bapak, Oh, coba. Ketuaan, Mbak. Ala, Mbak. Ini Mbah. Nyamar, nyamar. 9 berapa? Pak. Pak Sis. 9 berapa? 90. Pak Sis 90. 90, nah umurnya enggak tahu dah. Kelahiran berapa, Pak Sis? 67. 67, Pak Sis 67. Pak Tinggi? Sama 67. 84, Masih muda, Bu. 73. Masih muda dia. 73. Paling nom Dewi. Iya. Glowing, Pak. Glowing. Ini tulang hari ini, Pak Kim. Berarti sudah mau hampir kepala 7 ya. Ini kepala 7. Belum, Bapak. Belum 32 jalan. Ya. Iya. Iya, ya telu 33. 33 jalan. Jalan ke jurang. Sekarang kan piro petang 4 anu lho, 45, 24. 48. Iya, 48. Oh, paling nom-nomannya ya, Pak ya. Lah, Pak, apa ngomongin soal apa budaya yang ada di Arema ini kan dari zaman dulu tahun 87 kan terbentuknya Arema sampai sekarang, budaya apa yang paling gak bisa dibuang dari Arema gitu? Yang jelas budaya untuk Arema itu artinya kebersamaan, semangat itu yang tidak bisa jadi kebersamaan itu tidak hanya di dalam ini aja, di dalam lingkungan pemain. Jadi pemain, pelatih, supporter ini menjadi kesatuan. Jadi kalau kita orang baru datang di Arema terus akan merubah bentuk Arema, saya kira pasti dia akan melawan Aremania. Itu pasti. Iya kan? Contohnya yaitu kita ciri khas pemain Arema itu semangat, lugas, cepat, dan itu harus tetap kita pertahankan. Gitu. Nah, kalau enggak ya itu lawannya nanti itu tadi. Karena itu Arema itu identik dengan kebersamaan itu, kebersamaan yang dari semua komponen yang ada terlibat di dalam tim Arema itu. Saya tambahkan dikit ya. Boleh. Dulu sebelum ada Arema ini dulu di Malang ini sering terjadi apa? Tawuran antar geng. Dulu banyak sih ada gas tuh gabungan anak setan. Banyak terus ada orang Dasatria tuh sering ini apa? Tawuran bahkan ada yang meninggal juga. Terus setelah ada Arema semua dilebur dari satu akhirnya jadi Aremania yang anu Bang Ovan itu. Dulu tuh Awalnya? iya. Terus Arema di sini terbentuk itu kalau saya ingat anu ya 87 saya waktu itu ambil dari saya waktu itu juga ikut Armada tapi saya masih kecil. Masih saya 87 berdiri, saya 89, kalau Mas Singgi mulai 87. Kalau saya 89 baru masuk kan di PSSI dulu. Oh. Tapi awal terbentuknya itu karena saya juga orang Malang sendiri. Iya. Tahu seluk-beluknya itu. Jadi waktu itu Pak Akub, Dendel Akub. Waktu itu kan ya lihat di Malang ini kan apa banyak orang tawuran, banyak terus Iya. terus Bos Luki sendiri biar mungkin jiwa bolanya ada kesuburan terus dibikinkan klub Arema itu. Arema terus ngambil dari waktu itu Armada. Awalnya Armada tapi terus bentuk ya jadi Pak Derek itu dulu. Terus sama Bang Ovan terus Arema. Terus Bang Ovan bentuk Aremania itu sejarahnya itu. Jadi orang yang masih hidup sampai sekarang yang apa kasar sesepuhnya Arema ya Bang Ovan itu atau Bim. Iya itu kalau sejarahnya yang paling tahu mulai yang soal dia mulai ikut pertama sampai berdiri Arema sampai sekarang
Bang Ovan yang masih itu. Sejarah hidupnya Bang Ovan Iya, lah. bahkan dia jasanya banyak lah kalau kita nggak bisa hitung lah kalau Bang Ovan itu. Ya. Cuma orang kadang nggak tahu gitu. Ya. Kalau sekarang kan sudah apa Lihat terkenal, sudah banyak bermunculan itu. Tapi sejarahnya itu orang-orang yang ini jangan dilupain itu loh. Itu Benar. banyak dulu supporter malah ya ini Endar di mana? Apa? Tahu tangan itu ya. Dulu itu yang sering berjuang sama-sama, bahkan apa kita di Gresik itu Bang ya. Ya. Penonton dipukul sama dipukulin. pemain sampai lari ke ke Tribun. tribun iya, kita bela penonton, Tribun, kita karena supporter. satu sama supporter satu main ini kita tinggal dari lari, wasitnya bingung lu masih main kok pemain lari ke apa bela Supporter. Aremania kan dipukul sama waktu main di Gresik sama polisi. Tahun berapa ya, Pak? 93 itu. 93. Iya, 93 kita juara. Akhirnya kita tinggal Bos. Kurang 2 menit sekali dibubarin, bahasa takut bubarin lari semua. Jadi anak Zaman dulu iya. pemain boleh Pak Mbak naik ke tribun. Nah, iya. Ya karena kita spontan karena Iya. tahu supporter dipukuli kan. Kan dipukuli kita main tuh. Wah, dipukuli. Jadi kita lari, kita tinggal main bola. Nah, iya, itu jari ya. Ingat saya di Gresik itu masih gaya waktu di Gresik itu. Berarti emang dukungan publik di Malang itu Oh iya, era iya, 90-an satu lah, itu fanatik luar gitu ya. biasa. luar biasa. Itu militannya tinggi kita. Entah enggak pemain enggak Aremania waktu itu kayak apa? Dari satu. Kalau sakit semua itu yang saya rasakan waktu itu. Iya. Banyak kita juara waktu itu. Yang modalnya mah itu keluargaan, kebersamaan itu. Kalau masalah uang jangan ditanya wis. Iya, Pak. Banyak sakitnya. Banyak nggak punya uang. Tapi kita main udah kita bawa nama Arema, apalagi kita yang anak Malang ini kan jangan sampai apa perkara uang kita malu lah gitu. Benar. Itu sampai. Tapi kalau udah di lapangan lupa uang ya. Lupa. Tuh. Ya, Setelah itu ingat lagi. Itu loh. Ya yang saya katakan lebih awal tadi Pak, era kita kan bukan era nominal Iya. tapi era kebanggaan yang nggak bisa Kebanggaan. diukur dengan nominal. Oke. Tapi nggak bisa untuk pemain sekarang. Iya. Tapi minimal yang saya bilang tadi, yang dibilang Pak Kunpas tadi, itu yang harus kita pertahankan kalau bisa ditambah gitu loh. Bahkan Arema itu kalau sebagai orang Malang ya, itu juga identitas loh. Kalau Malang ya Arema itu. Ya, betul, Jadi, betul. Gimana sekarang itu. Jadi agama kedua lah, agama pertama ya tentunya ya agama yang kita anut, Ya. kedua Arema. iya itu. Luar biasa tuh ya. Ya memang itu adalah budaya, itu yang tadi dibilang budaya Pak Sis ya, budaya yang memang nggak boleh hilang dari Aremania, kebersamaan, kekeluargaan gitu. Ketika orang tahu Arema, berarti tahu Malang. Ketika tahu Malang itu pasti Arema. Ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau soal mau nanya ke semuanya sih boleh dijawab Pak. Iya. Jadi kan Arema FC sekarang dengan tatanan yang baru, dengan fasilitas yang baru, semuanya serba baru ya Pak ya. Nah, kira-kira suasana di tim Arema FC yang saat ini tuh sebagai dari kacamata pelatih ini sekarang seperti apa? Kalau suasana sih saya kira di sini tetap ya asas kekeluargaan itu terbawa mulai ya zaman Galatama ini. Karena mungkin ya orang-orangnya masih ada di sini gitu. Jadi mulai tahun sampai saya gabung sampai sekarang tetap nggak masalah suasana gitu. Nggak ada ya? Dari antar pemain tuh bahkan pemain baru lama dibuang di area insya Allah pasti jadi lagi, pasti mahal lagi. Contoh Nur Hadianto itu dulu nggak ada yang mau Sekarang masuk sini. Saya waktu itu main di tempat saya dulu. Aneh kok bagus, terus katanya saya telepon Mas Iwan, bos ada Nur Hadianto nih. Bos kalau gini kontrak itu murah masih. Dari sini sekarang untuk Borneo. Rizky ini nggak ada yang mau dulu. Cedera kan operasi lutut kan, bahkan dia sampai seleksi Persela. Saya dengar terus saya sempat saya telepon di sini Arema itu gini loh, keluarganya kental, kamu enak di sini. Kalau masalah uang sih gampang, mungkin bisa dicari, tapi prestasi itu yang kau utamakan hari ini. Akhirnya di sini timnas karena harganya mahal, nah itu. Jadi di Arema ini kasarnya apa ya? Kalau untuk keluargaan tuh suasana, insya Allah nomor satu lah di bukan kita bukan kita baik muda tua nih. Kalau guru sudah sama-sama kepala itu nggak ada tapi ya sebatas ya itu nggak ada yang mesti nggak. Soalnya bawaannya memang gitu semua. Merangkul. Iya semua nggak tua nggak muda sama wis. Bahkan saya pernah ditegur sama salah satu pengurus waktu, Jono, kamu sekarang ngelatih jangan
sering guru, wah kalau latih nggak apa-apa kalau saya gini nih sambil gitu. Waktu itu ya di mana ya, misal satu pengurus dari nggak usah disebutkan. Iya. Ya saya gini, emang mau nanti maunya ya, bahkan saya gini, cuma kalau di lapangan ya serius gak ada guru gitu loh. Cuma kalau di luar ya gimana, mau gimana? Memang apa wataknya gini, mau dibuat tegas-tegas malah hancur. Iya, nggak bisa karakter juga bisa Mbak. Dan tapi kalau di lapangan sudah prinsip apa? Harus serius itu. Serius. Iya. Itu. Tapi apa? Ya model kata apa Bu ya. Lah kalau tahunya kan dulu. Ya mungkin sangat emang di lapangan saya serius meskipun pas melatih ya. Kalau berantem ya berantem apa beneran kalau di lapangan waktu seru satu memang kayak bawa nama Arema itu terus, tapi kalau di luar ya wes sama orang anak kecil pukulan kepala kadang enggak itu sudah sangat lumrah kalau saya. Masalah Pak Kun yang bilang jawab sebetulnya Pak Sis. Oh harusnya Pak Sis. Ya kartunya yang pegang Pak Sis. Kartu Pak Sis. Ya itu tadi yang dikatakan Pak Kun tadi benar. Jadi bedanya anak sekarang sama dulu ya itu tuh. Kalau Pak Kun itu ya selama kali 2 kali 45 menit beda kostum tidak ada panjang bulu itu. Tapi kalau sudah di luar bisa lihat sendiri Pak Kun seperti itu ya. Jadi luar biasanya Pak Kun di situ itu. Iya. Bisa membedakan antara saat kita main 2 kali 45 menit sama di luar 2 kali 45 menit itu yang membedakan Pak Kun. Jadi hampir sama saya sama Pak Kun. Dan itu akhirnya juga membawa suasana. Seperti sekarang ini. Jangan marah-marah Pak. Itu mulai dari Galatama itu Pak. Jadi suasana kayak Pak Kun, gak kabeh wong jantungnya padha, gak kabeh kuat. Di Arema dulu, kalau guru bahkan orang sholat udah diganggu kok. Sholat itu kan ngadepnya kayak belas dijunjung ini dulu sampai gitu. Gurunya itu. Tanya itu Pak. Jadi orang masuk ke sini akhirnya apa terkonfirmasi ikut karakter sini gitu. Itu. Terbawa. Makanya pemain ya insya Allah kita di klub lama tuh nggak di sini mesti lebih berprestasi. Nggak asing nggak. Konate lihat Konate di Sriwijaya kan kita gol di sini 16 gol. Terus akhirnya buat rebutan klub-klub. Iya. Di Persebaya. Banyak nggak asing nggak ya. Sini lokal itu di sini ya karena keluarganya kental itu. Nggak main mungkin dari luar yang dari Malang ikut harus kekeluargaan sini tadi ikut baur itu. Orang yang pendiam makanya jadi apa bisa jadi nggak pendiam kalau di sini iya. Oh tadinya dia iya kalau iya soalnya kita gurunya gitu ngawur gitu gimana ngawur ya, tapi kenapa ya mungkin kebersamaan ini yang di Arema ini yang nggak dimiliki tim lain mungkin itu ya cuma di Arema aja seorang pelatih dijeguki sama pemainnya dia kalau orang lihat kok ini enggak pelatih nggak ada wibawanya gitu, bukan itu, enggak dibakal di lapangan. Kalau di sana justru kalau kita sosok, wah kita pelatih ngawasi, wah itu main di Arema itu salah satunya tim ya, bukan dan Pak ya. Saya sudah keliling salah satunya tim yang mempunyai jiwa keluarga paling tinggi di sini. Ya karena itu, karena tua muda nggak ada bedanya gitu. Tapi itu di luar waktu serius ya itu beda loh serius itu. Kalau di luar anu sudah. Kalau di luar ya sudah beda ya. Sepak bola itu kan fleksibel kan Pak. Jadi tidak harus serius. Jadi terkesan kaku kan. Jadi kapan intermezzo, kapan melakukan yang harus pelatih bilang harus ini fokus serius ya kita harus bisa membedakan. Mungkin yang selama ini kan mungkin jenengan yang tahu kan situasi Arema itu memang seperti itu. Itu dirubah terus formal terus ya tidak bisa. Malah Arema bukan Arema itu. Ya Pak Kun. Situasinya ya kita kan tetap terkontrol kan, maksudnya intermezzo itu kapan guyone, kapan kan gitu Pak Sis. Ya tidak terus frontal, terus gitu kan enggak kan, kalau dibutuhkan. Jadi kita tambahkan kalau orang psikologis. Nah itu kadang saya pernah nengur, ini yang dibutuhkan, maksudnya dibutuhkan gini. Jadi di tim itu harus nggak tegang, harus tegang boleh di waktu di main sesi latihan serius. Tapi kalau di luar ya ini yang kita butuhkan, maksudnya biar pemain baur, muda, nggak sungkan, nggak itu yang saya pernah beberapa pelatih ngomong gitu. Bahkan ya Pak Rama juga Pak Rama Terawan kita pernah ke sini juga. Wah ini
suasana enak gitu. Suasananya. Jadi nggak dibuat-buat, nggak ya ngalir sendirinya tuh Pak. Itu. Tapi kalau ngomongin soal gini Pak, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama, karena kan pemain sekarang sudah baru-baru ya kan. Nah, ngomongin soal sekarang sebenarnya apa yang dibutuhkan sama pemain-pemain ini, kebutuhan yang sebenarnya harus ada itu di sini tuh kayak gimana? Kebutuhan yang kayak gimana? Ya mungkin sedikit Pak Kun ya saya. Iya. Ini yang jelas gini Pak, untuk Arema sekarang ya, ini kan hampir separuh pemainnya baru. Ya pemain baru ini kalau menurut saya ini tidak mudah membangun chemistry, kan gitu kan. Apalagi yang datang ini pemain sebenarnya pemain bagus semua, pemain yang siap pakai semua. Cuman masalahnya ini bisa enggak karena waktu mungkin jeda terlalu berapa bulan itu kita kumpulkan dengan pemain yang lama. Jadi ini makanya ada pepatah mungkin bilang gini, pemain yang hebat itu harus bisa menempatkan di mana dia sekarang menempati, kan itu kan. Cepat adaptasi. Iya, cepat adaptasi. Siapapun itu loh. Jadi ini harus apa ya? Kalau menurut saya ini kurang apa Arema? Ya yang mungkin pernah saya sampaikan ini, ya istilahnya nyun sewu. Ya eranya kan era nominal Pak Kun sekarang ya. Mesnya juga ini mes bintang loh, mewah loh. Ya dari segi fasilitas mungkin Bos Juragan ini kan, ya menurut saya ini luar biasa gitu loh. Tapi kurang apa lagi lah masalahnya yang saya bilang tadi, kalau masalah teknis ini kembali ke kita punya yang ngolah Pak Kun ya. Ini pemain hebat semua, kalau sampai tidak ketemu sentuhannya, tidak ketemu chemistry, ini disayangkan nanti. Mungkin itu. Ya mungkin Pak Kun ini mungkin lebih detail ya Pak Kun. Kalau saya sebenarnya di tim ini sementara ini ya nggak ada masalah lah ya. Karena kita ya normal habis juara kita mau euforia, terus kemarin langsung balik lagi. Di situ kan masalah kita balik lagi diajar 3-0. Karena Pak situasi ini beda. Kita kondisi tuapek bolak-balik ini setelah juara pulang hari sana lagi subuh lagi berangkat, itu mungkin salah satu faktor. Nah setelah dari situ mungkin nah kita sempat juga menang lagi 2-1 sama PSIS sama Semarang ya. Terus kemarin juga hasil kurang bagus, cuma ya nggak terlalu jelek sekali lah gitu, karena kita draw kan gitu, cuma di kandang kan gitu. Nah mungkin untuk sementara kita dukung lah sementara pelatih itu meramu karena tim ini kan juga seperti kata Pak Singgi, tim ini tim baru, bener kualitasnya pemain bagus, cuma kan perlu menyatukan. Nah itu kemarin sempat sih ada harapan waktu di Piala Presiden dulu, cuma kan ini kompetisi itu harus benar-benar kompak, harus padu gitu loh. Itu Mbak. Jadi lawannya itu lain, kompetisi sama Piala Presiden itu sudah lain gitu. Terus pertandingan juga di kompetisi ketat gitu. Jadi tiap pertandingan itu kalau ibaratnya di tim-tim itu ya semua menekankan seperti final. Jadi kita ambil poin, soalnya dari generasi juga Pak kita gitu. Kalau dari generasi ada juara gitu, itu yang bikin berat kompetisi. Bikin berat ya, iya. Bebannya beda. Iya. Gradasi Arema waktu itu sempat di tahun berapa ya? Dulu 2017 ya. Tapi alhamdulillah kita di putaran kedua kita terus naik terus. Ya berkat itu ada sampai nomor 6 akhirnya. Nomor 6 dilanjut Piala Presiden juara lagi waktu pagi ya. Ya alhamdulillah. Iya. Cuman ini jangan sampai terjadi di yang tahun yang lalu kan kita udah juara Presiden 2 kali, tapi di kompetisinya kita ini jangan sampai terulang kan Pak Presiden itu kan. Kita juara pertama 2017, 2019 itu habis juara kita lupa. Kita lupanya kenapa? Lah tim-tim selesai Piala Presiden itu semua berbenah. Tapi kita euforia terlalu percaya diri bahwa tim ini mampu. Kan gitu Pak Kun ya? Iya. Tapi terbukti di kompetisi kita habis. 2019 juga gitu diulangi. Dan mudah-mudahan yang ini habis juara jangan sampai kiblatnya yang 2017 sama 2019 Pak Sis ya. Itu loh, jangan sampai. Ya ini harus sebelum terlambat gitu loh. Itu Mbak. Soalnya ada pengalaman di situ kita. Jangan sampai. Ya kayak pra kompetisinya bagus, giliran kompetisinya kita jeblok. Jangan sampai ini. Itu kembali nanti ya ramuannya kita mungkin sebagai asisten pelatih, saya Pak Kun, Pak Sis, yang jelas kita udah punya rumus atau komit 200% kita akan support siapa itu head coach-nya. Itu Mbak.
Kalau kita ini satu Pak ya, semua Nggak ada. head coach-nya siapa aja yang Support. kita ini apalagi kita yang anak Malang asli, jangan sampai malu lah karena kita Arema makanya ada identitas. Iya. Kalau identitasnya hancur kan otomatis kita malu gitu loh. Maksudnya hancur kayak generasi terpuruk lah itu kan. Kita juga akhirnya sebagai orang Malang juga malu gitu. Jangan Iya. insya Allah jangan sampai gitulah gitu. Betul. Siapa aja pasti kita dukung 1000%. Siapa itu nyangka mungkin setan siapa kan gitu. Kita pasti dukung. Siapa yang ditunjuk kita dukung kan itu. Jangan sampai kita malah sebagai asisten mereka itu enggak ada kamu itu. Kalau Biasa. memang itu kita tidak ada istilahnya apa ya, mental-mental seperti itu Mbak. Saya Pak Sis, Pak Kun itu tidak ada mental-mental istilahnya yang saya bahasanya mau apa ya, bahasa ekstrimnya mau nendang dari belakang atau kan gitu pasti ya. Tidak ada itu rumusnya pemain Arema seperti itu, era saya Pak, tidak ada itu jiwa itu. Ya mental tempe itu tidak ada. Itu aja. Ya mudah-mudahan ini bisa untuk motivasi adik-adik Iya. kita yang sekarang. Betul. Mungkin itu. Setuju itu ya Pak ya. Ya. Oke. Soalnya kita punya rumus, kita mendingan melarat daripada yang seperti itu. Ya. Itu rumus. Udah, betul. Daripada menurunkan Ya, kualitas siap, ya. kayak gitu ya Pak ya. Pak Siswantoro dari tadi dia Mas. Ya. Saya kira itu tadi ya. Jadi untuk sekarang ini kita harus bisa menjaga konsisten tim permainan yang kemarin di Piala Presiden itu kita sudah bagus, berarti menjaga yang sudah baik terus meningkatkan yang kekurangan, itu aja. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah kebersamaan dari semua lini komponen yang ada di tim Arema ini. Pemain, pelatih, manajemen, terus kemudian pendukung kita Arema ini. Itu harus sama-sama. Saya yakin kalau itu bisa kita padukan dan kita konsisten kan akan kembali kita bisa lebih baik. Saya kira. Dosen Pak. Gila ya, aku tadi mau tanya. Dosen jadi bahasanya intonasinya itu beda. Jadi Saya kayak cuman dosen tapi Dosen dia SMA. juga banyak Dosen SMA. bengkel juga. Oh, banyak bengkel. Bengkel apa tuh Pak? Akun yang bisa Suzuki. Suzuki. Iya tak Pak? Ini ada kabelnya ini anunya. Coba. Ini kabel toh ini berkat dulu nih yang begini nih lah. Itu maksudnya Pak Kun Iya. Kalau masalah Ojo gak geger apa gegeran. Lah iya makan. Enggak salah saya aku ini. masalah perbengkelan Pak Kun yang bisa jawab. Maaf. Enggak, kalau gini Gitu ya. mungkin bingung kan Pak. Ya, bingung. Di Arema dulu itu enggak ada bagusnya nama. Nggak ada. Jadi kita itu panggilannya alah. kalau Pak Singge ini dipanggil Sing Piton, artinya ya Sing itu kan antara kata India, Ya. Piton ular, berarti ular India. Terus kalau ini panggilnya robot, kenapa? Kuaku gitu Pak. Kalau Pak Kun, Kalau Pak Kun, Bakun. kenapa kok dipanggil Lele gitu ya? Kenapa? Dulu mainnya itu beriuli-uli. Kalau hujan, kenapa? Karena kakinya dia tuh lihat ini, kakinya itu. Oke, dulu. Lebih licin ya Pak berarti. Oh, licin dulu. Gajayana tahu kalau main di Gajayana, kayak sawah kan mainnya. Iya. Semakin licin dia semakin itu main dia. Jadi intinya di Arema itu cacat semua. Ada semua cacat. Salahnya nggak tahu boleh cacat. Aduh. Ya. kameranya powokil banget. Kameranya mau kira Iya. Pak tapi awal dulu Persema nggih? Siapa? Pak Sis. Asis awalnya Persebaya untuk Liga. Oh, untuk Liga Persebaya. Kemudian direkrut 92 itu di Arema. Oh, di Arema. Karena karakter di Persebaya untuk namanya Siswantoro itu tidak cocok, akhirnya dia harus merelakan untuk pindah ke Arema. Jadi cocoknya di karakter Arema. Di karakter Arema. Tapi asli Malang. Nah, Malang. Di Malang apa ya Pak? Iya. Kalau di Persibaya dia kan pakai mesran, dari sini topan. Beda ya. Iya. Beda deh. Pak Sis, ini kalau tadi aku nanya kan waktu itu sempat identik sama Persema ya Pak Sis? Ya. Terus habis itu waktu ketemu sama Arema itu dikenal sama derby panas. Jadi derby panas 2. Nah itu dari sisi pemain Persema itu seperti apa memandang derby? Saya kira pertandingan antara Persema dan Arema waktu itu karena kita pertandingannya kan satu kota untuk memeriahkan artinya untuk memberikan support di dalam
kedua tim itu. Akhirnya media itu memang saya kira untuk meningkatkan atmosfer pertandingan itu supaya lebih tinggi, nah dibuat seperti itu. Saya kira itu. Kalau pertandingannya saya kira ya normal-normal saja, normal. Tapi tetap fight. Waktu itu ke Arema bersama ya fight sama-sama fightnya, itu aja saya kira. Kalau apa namanya Pak Singgi kan ini tendangan gledek. Kalau Pak Sis kan memang terkenal dengan ini ya. Paculnya itu. Tendangan muncul. Kalau apa? Kun kan terkenal sama tukang jagal itu biasa. Jagal sapi. Soalnya potong gitu. Potong hewan. Iya. Itu emang gagal. Enggak, tapi ada media yang bilang kayak apapun ini. Nah, sama Surya Singgi itu kan bahasanya media, bahasa media. Media yang memberi status seperti itu, julukan itu media gitu loh. Karena dulu karakter kita di Arema kan juga keras, tapi kerasnya dulu sampai sekarang beda. Kalau sekarang keras total. Kan iya, bahkan sampai berkelahi ya dulu. Kan dulu apa semacam wah sih kan juga nggak seketat sekarang gitu. Iya. Dulu kalau sudah namanya Arema itu lawan sudah paling yang berani cuma PSM, yang lain sudah ngeder dulu karena kita punya pemainnya karakternya kuat semua. Ya katanya singa kan gitu ya, tapi itu bawaan dari lahir memang gitu. Bawaan dari lahir. Jadi saya ini memang dari lahir singa. Anak durhaka. Enggak. Dan lahir di lingkungan saya itu emang lingkungan apa? Mas keras baur yang bukan apa dimain jadi memang gini luar biasa komentar ya Allah Kak Guyup lah pemainnya pelatih guyon-guyon itu nih tapi emang karena itu ya mencairkan suasana ya Pak ya. Dan itu bukan dibuat spontan emang. Dari spontan kita guru tuh mau di bandara, mau mau ada orang tua, ada jenderal ya tetap begitu. Nggak tahu itu. Nggak tahu apa tempat. Ya. Tapi memang menyenangkan ngobrol sama Bakung enggak lah kok ya, Bakung. Aremania jangan ya nyun sewu menilainya jangan pelatih guyon to Bakung pasus Pak Singgir itu justru itu yang salah saya kira. Ada pelatih saya tahu ya. Ada pelatih yang tahu psikologi itu. Justru kita juga merasakan. Di Arema itu dulu Galatama meskipun main katanya keras. Kalau di luar gurunya parah, Pak. Iya. Tanya. Iya. Oh, parah kalau guru. Utang-utangan, Mbak. Iya. Utang-utangan. Bahkan tiap itu seperti itu karena karena adalah saya pernah cerita mungkin salah satu apa Panus Kurwa itu pakai motor. Almarhum. Iya yang nongkrong kita ada tong kan Panus Kurwa tuh biasanya pakai dari apa motor butut tuh loh. Dari jauh tuh mau kayak kamu nongkrong. Ayo Mas, kita nongkrong di Saidin tuh. Kan kalau sore ada latihan nongkrong. Saya mungkin masih mungkin Bali ada Panus. Tong kan ada jalan tong ini. Dia mau pura-pura nabrak tong digelundungkan tuh jatuh. Kita tinggal lari sampai segitu gurunya. Akhirnya kita kata-kata baru nyari kejar-kejar. Gitu. Memang guru. Tapi parah gurunya Bang. Suasana udah Arema lah. Tapi kalau di lapangan ya itu. Jadi kalau mungkin Arema sekarang itu Arema yang baru-baru yang muncul itu nggak tahu Justru kita waktu mulai Galatama mulai zamannya siapa itu ke bawah itu. Jadi kalau di baru serius apa di mata latihan di kalau di luar ya kita kayak gini kalau kayak gini guru semeraut lah gurunya gitu. Nggak ada latihan guyon Mbak. Bener. Nggak ada. Spontan aja. Kita karakter kita gitu. Ya profesional ya. Kalau di lapangan ya udah. Sampai anak-anak baru ini heran juga kadang-kadang tuh. Yang kayak gini jadi banyak ini mungkin salah satu kekuatan Arema itu. Nggak pelatih nggak ingin dihormati nggak. Kalau di luar sudah nggak ada hormatan gitu, kita sama gitu. Tapi kalau di dalam baru itu sudah sering yang baru-baru kan juga sempat kan di klub nggak ada kayak gini gitu loh. Kalau sini mau tua muda kok gini jadi ya apa? Ternyata kalau kayak kental juga gitu. Guyup. Iya. Kalau tadi kita ngomong soal kan banyak maksudnya perjalanan karir ya Pak ya, perjalanan karir di Arema dari awal sampai sekarang melihat perkembangan Arema. Ada nggak Pak cerita yang sedih gitu selama karir di Arema? Ya sedihnya itu loh Mbak,
bal-balan mulai bokongnya putih orang oleh duit belas itu Arema zaman saya. Ya kan itu levelnya mungkin Nyun Sewu kan udah pernah merasakan kan ya Nyun Sewu reputasi pribadi udah dapat kan top skor 2 kali ya kan. Terus mungkin juga pernah merasakan timnas dari 91 sampai 93. Iku bayaran cuman piro Pak Kun? 1.000 apa 2.000 aku sama Aji Santoso itu. Itu apa? Ya. Waktu personalisasi itu standar. Standar. Sebelum itu 100.000. Itu mungkin yang gaji 2 juta saya sama Aji aja mungkin. Yang itu timnas. Oh, timnas. Timnas saya udah timnas sama Aji kan. Itu kan timnas. Itu 2 juta. Itu gitu. setelah 95 itu setelah kita juara. Tapi waktu juara itu makanya gini Mbak apa? Kalau orang Arema yang dulu mesti tahu perjuangan kita itu meskipun nggak ada uang, ada tawaran klub kita nggak bakal keluar karena kita kebanggaan. Apalagi ya apa? Yang Arema Galatama itu. Jarang rata-rata. Itu yang setelah keluar tuh mungkin setelah 10 tahun karena sudah cukup ya saatnya mencari uang gitu itu. Kalau dulu setelah juara itu belum ada yang keluar padahal tawaran banyak itu. Tetap punya mutu. Bahkan kita Piala Champions sampai ketemu Vietnam menang sampai tempat Thailand. Kalah karena habis uangnya di sana nggak bisa pulang. Iya, tanya pasti gitu. Nggak bisa pulang. Iya sama segitu. Tapi kita berangkat aja. Bukan kita nggak ada penawaran, Mbak. Memang dari manajemen tuh kita memang digandoli Pak. Kalau mau keluar saya sudah sama Aji itu satu paket. Yang kontrak saya Pak Kun yang 150 juta ya. Rekornya Aji. Itu satu paket sama saya diminta Persibaya. Aji boleh out, Singgih tetap bertahan. Ini kan lihat itu. Iya, kita jumping berpikir apa? Kalau kita waktu itu keluar, ini mau jadi apa Arema? Waktu itu sudah ada generasi Pak ya. Gitu. Jadi kita saking cintai Arema, kita udah bertahan dulu kita sama-sama jangan cari uang dulu ya waktu juara itu. Kita nggak ada keluar. Setelah itu mungkin ada main baru bagus-bagus. Dirasa ini bisa bertahan apa? Pusir Arema nggak generasi, baru kita salah satu keluar. Itu. Jadi jangan sampai Arema ini kita sebagai apa? Apalagi sebagai orang Malang, jangan sampai Arema terpuruk sampai degradasi gitu loh. Kira kita waktu itu cuma gitu. Cuma setelah ini kekuatannya agak bagus sekiranya tahun depan insya Allah nggak degradasi. Kita baru satu keluar tapi itu aja 1-2 orang keluar lama-lama terus nyusul itu. Dan Arema terus eksis waktu itu karena degradasinya bagus gitu. Tapi kalau waktu 93 itu langsung kita tinggal, banyak tawaran itu semua kan wah hancur. Itu mungkin ya dikira sampai itu. Siapa-siapa nggak ada Arema mungkin kalau gitu. Maksudnya nggak ada Arema itu berjuang dari bawah lagi itu. Itu. Dan dari bawah itu sulit. Gitu. Tapi sempat nego-nego Pak Kun ya? Iya, sebagian banyak yang nawar. Kita tim juara waktu itu kan gitu. Iya, tapi karena kita waktu ya juga kesepakatan termain juga. Sudah kita ya salah satu cinta Arema itu. Iyalah gitu. Ya karena kekuatan itu aja itu ya, yang akhirnya Arema masih ada sampai sekarang. Dan itu yang harus istilahnya untuk pemain-pemain senior. Itu yang harus dicontoh yang itu aja. Apalagi sekarang finansialnya tinggi kan gitu. Kan? Ya. Kurang apa sekarang pemain sekarang? Benar-benar. Ya. Mulai selare seperti itu, fasilitas mungkin. Ya ini ya untungnya pemain sekarang seperti itu Pak Kun ya. Ini rezekinya pemain sekarang, era sekarang. Tapi kembali ya itu, kita sama mungkin Pak Kun sama Pak Sis itu yang saya bilang sebelum ini bicara ini kita dikasih bonus sehat itu aja ada alhamdulillah Pak Kun ya. Itu aja. Ya kalau kita tularkan ke pemain-pemain ini. Kamu tahu dulu kita ceritakan. Kamu sekarang enak, maksudnya biar dia termotivasi dulu. Jadi kalau sudah dapat yang dicapai jangan malas-malasan. Dulu kita gaji 100.000 nggak bayangkan? 100.000 itu selama 2 musim. 10 tahun. Oh sama? Iya 100.000. Waktu tahun 93 itu juara 100.000. 2 musim? Iya 100.000. Ya Arema tahu sendiri kan waktu itu. Sebelum rasionalisasi waktu itu rasionalisasi harus 1 juta 95 waktu itu 94 atau 94. Habis juara waktu itu 94. Itu harus 1 juta itu mulai naik ya standar 1 juta. Kalau sebelum itu udah 100.000 untuk beli sabunnya kadang-kadang standar itu udah gegeran dulu pengurus siapa yang dapat 1 juta gitu kan Pak. Iya Pak. Iya ada verifikasi. Iya. Jadi tidak semua 1 juta. Jadi teorinya ada yang harus 1 juta. Iya. Prakteknya dari liganya itu harus 1 juta. Tapi
Dari manajemen masih diolah lagi, Ya. ada verifikasi. Siapa yang layak masuk 1 juta itu pokoknya. Ya nyun sewu, iya enggak. Tapi itu lagi kembali lagi. Tadi kalau saya rasakan kebanggaan juga bisa dinilai dengan uang gitu. Betul. Itu. Cuma uang juga butuh gitu. Ya mana butuh saya bangga saya tahu. Makanya itu kita lihat waktu itu Arema ternyata ini mungkin insya Allah ini sudah bagus materi yang kita keluar satu sudah berapa berapa musim kita di sini. Setelah juara itu juga masih kumpul. Setelah itu mungkin satu keluar Haji, ya, saya keluar Pak Singgi. Ya karena kita sudah usia juga sudah jadi kita cari klub lah yang mudah-mudahan biar muncul. Nah itu baru dapat nominal pokoknya. Ya. Kita keluar baru dapat nominal. Saya pertama 96 itu saya ke Persema. Oke. Itu 96 itu Persema. Jadi saya lepas Arema tahun 96. Ya. Satu musim di Persema, habis itu kita berangkat ke Arseto 98 terus ada kejadian nasional yang bakar-bakar itu, setengah musim selesai kan, vakum kompetisi, terus kita berangkat ke Samarinda 2 musim ke sana itu aja, baru dapat nominal. Luar biasa sih. Perjalanannya kalau ngomongin soal perjalanan karir panjang ya Pak ya, sudah banyak manis pahitnya kayak gitu-gitu loh. Nah Pak Sis, Pak Singgih, Pak Kun, kan Arema nih sudah 35 tahun ya berjalan gitu kan dengan orang-orang yang luar biasa ada di dalam sini. Kita mau ngomongin soal semangat apa dan harapan apa yang semoga selalu ada nih di Arema FC di ulang tahun. Yang jelas itu tadi ciri khas dari Arema, masyarakat Arema, kemudian Arema FC yang tidak pernah kenal lelah itu tadi perlu dipertahankan supaya keeksistensinya tim Arema ini tetap berjalan. Itu aja jadi tidak ada yang lain. Ya, saya kira kalau Arema itu tanpa semangat dan itu tadi akan datang sendiri. Sudah ada Arema pasti akan datang. Saya kira. Nah, kalau apalagi kalau ditambah dengan kekuatan itu tadi, kebersamaan, kekuatan semangat, terus daya juang seperti itu tadi, semua komponen tadi, saya kira orang akan datang sendiri ke Arema. Saya kira itu. Itu yang dikatakan Pak Singgi sama Pak Kun tadi. Pak Singgi ada harapan, Pak Kun ada harapan? Kalau harapan saya ya insya Allah tahun ini Arema bisa juara itu. Amin. Ingin itu aja harapannya. Supaya apa? Ya itu tadi Arema identik dengan harga diri ya. Gitu. Kalau kita bisa berprestasi otomatis ya kita bukan sombong ya, otomatis kita dengan sendiri terangkat harga diri kita gitu. Itu melalui bola ini kita tekankan bahwa Arema itu ya Malang juga Arema gitu. Ya, Gitu. Amin. Yang harapan yang jelas apa yang katakan Pak Kun itu memang itu harapan kita bersama yang jelas itu, tapi tidak semudah kita membalikan telapak tangan Mbak. Kita harus bekerja keras juga, baca kerja keras, saling respect di semua komponen itu aja. Itu mungkin senjata yang harus diterapkan di keluarga Arema ini. Yang jelas jangan merubah kebiasaan yang udah bagus di Arema, tapi ayo ditambah yang lebih bagus. Mungkin itu Pak Kun ya. Mungkin itu harapan kita. Insya Allah mungkin katakan Pak Kun, kalau memang ini yang kita bilang tadi, kita harus bersama untuk kita terjaga. Insya Allah tahun ini Arema akan win, akan juara. Amin. Amin. Yang penting itu prestasi dulu, rezeki mengikuti. Mantap. Terima kasih, kita tepuk tangan dong. Legendaris Aremania ya. Kita bisa belajar banyak dari perjalanan karir, semangatnya ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang masih dikasih kesehatan. Amin. Amin. Semoga dikasih sehat terus, dikasih bahagia, dikasih kelancaran semuanya. Dikasih istri kedua. Aduh, nih kalau mau daftar pemainnya nggak apa-apa. Terima kasih Pak Singgi, terima kasih Pak Siswanto, terima kasih Pak. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di next, siapa tahu kita ngobrol-ngobrol asik lagi ya Aremania. Saya lanjutkan ceramah nanti ya. Astagfirullahaladzim. Oke Mas. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di Nyangkruk bareng pelatih. Bye. Ini apa? Nyangkruk. Nyangkruk Pak. Nyangkruk, arti nyangkruk ya? Nyangkem. Nyangkruk. Nyangkruk bareng pemain asli. Oh. Nyangkil. Nyangkruk nang bingkil. Dulu lucunya kok kau semua. Inilah Mbak yang enggak dimiliki. Si Kaiso ini.